Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijdan Radian Putra dan rekan saya Azira Sefa Fariza dari kelas 11-6. Di sini kami akan menjabarkan hasil diskusi kami mengenai kekuasaan Jepang di wilayah Indonesia. Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang secara resmi ditandai dengan adanya Perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942. Belanda menyerahkan Indonesia secara cuma-cuma tanpa adanya syarat-syarat tertentu yang mengikat pihak Jepang. Belanda sendiri memiliki faktor-faktor yang menyebabkan mereka menyerahkan Indonesia kepada pihak Jepang. Salah satu faktornya yaitu pada 5 Maret 1942 bahwasannya Jepang telah menguasai Batavia. Dan juga Belanda sendiri merasa kewalahan karena mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari pihak Jepang, sehingga mereka tidak ambil pusing untuk membuat perjanjian di Subang, Jawa Barat, yaitu perjanjian yang kita kenal dengan nama Perjanjian Kalijati. Dengan adanya Perjanjian Kalijati ini merupakan awal dari Jepang untuk menguasai wilayah-wilayah Hindia Belanda atau wilayah Indonesia. Salah satunya yakni Jepang membentuk pemerintahan militer di wilayah Indonesia. Pada Januari 1942, Jepang mendarat dan masuk ke Indonesia melalui Ambon serta menguasai wilayah-wilayah yang berada di Maluku. Kemudian, selanjutnya pada Januari 1942, masih pada tahun yang sama, Jepang menguasai wilayah daerah Tarakan, yaitu di Kalimantan Timur. Dan Jepang pun mengepakkan sayapnya ke daerah Burma hingga ke Samudra Pasifik, mengepakkan kekuasaan Jepang. Setelah Jepang menguasai wilayah-wilayah di daerah Jawa, Jepang pun akhirnya masuk ke ranah Jawa, yang menjadikan wilayah Jawa sebagai pusat pemerintahan Jepang pada saat itu. Pembentukan pemerintahan militer Jepang ini didasari dengan adanya ide dari markas besar tentara Jepang bahwasannya wilayah negeri jajahan harus ada aktivitas pertahanannya. Sehingga Jepang membagi wilayah-wilayah Hindia Belanda menjadi 3 wilayah. Ada pemerintahan militer angkatan darat yaitu ke-25 atau Tomisudan untuk wilayah Sumatera yang pusatnya berada di Bukit Tinggi. Pemerintahan militer angkatan darat yaitu tentara ke-16 atau Asmusudan untuk wilayah Jawa dan Madura yang pusatnya berada di Jakarta. Kemudian kekuatan militer Jawa dan Madura kemudian ditambahkan dengan angkatan laut dan Daininan Kekantai. Kemudian yang terakhir ada pemerintahan militer angkatan laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk dasar Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang pusatnya berada di Makassar. Dengan adanya pemerintahan militer Jepang, kemudian terdapat beberapa strata ataupun susunan pemerintahan militer Jepang. Yang pertama ada Gunsirekan atau Panglima Tentara, yang kemudian disebut dengan Seiko Sukukan atau Panglima tertinggi sebagai pucuk pimpinan tentara Jepang. Yang kedua ada Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer yang dilengkapi oleh Kepala Staf yaitu Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Kemudian terdapat beberapa kantor pusat pemerintahan militer disebut dengan Gunsei Kanbu yang terdiri dari 5 departemen. Pertama ada Samobu atau Departemen Dalam Negeri. Yang kedua ada Zaimobu atau Departemen Keuangan. Yang ketiga ada Sangyobu atau Departemen Perusahaan, Industri, dan Urusan Keuangan. Yang keempat ada Kotsobu atau Departemen Lalu Lintas. Yang kelima ada Shihobu atau Departemen Kehakiman. Oke, tak hanya pemerintahan militer Jepang. Jepang juga pada saat mereka menguasai wilayah Indonesia, Jepang mendirikan beberapa organisasi-organisasi, yakni diantaranya terdapat organisasi-organisasi pergerakan bentukan Jepang yang berada di wilayah Indonesia. Di antaranya terdapat Chuo Sangiin atau dikenal dengan Badan Pertimbangan Pusat. Badan Pertimbangan Pusat ini awalnya ditujukan Jepang untuk mengendalikan politik di wilayah Indonesia. Namun pada saat pelaksanaannya seiring berjalannya waktu, para pemimpin dari organisasi ini dimanfaatkan Jepang untuk mengimbangi politik daripada Jepang. Menurut tokoh-tokoh nasionalis lain,
Chuo Sangin merupakan badan yang strategis bagi Indonesia. Pasalnya, pada tanggal 18 sampai 21 Juni 1945, Insinyur Soekarno pada saat sidang ke-8 Chuo Sangin, beliau membuat panitia kecil. Panitia kecil ini di mana menampung usulan-usulan daripada BPUPKI atau bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai, yang dimana mengumpulkan usulan-usulan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Sebagai terbukanya lembaran pertama dalam riwayat pembangunan Jawa Baru. Pada hari pembukaan sidang Chuo Sangin, jam 10 pagi Paduka Yang Mulia, Saiko Sikang telah memperkenalkan menerima para anggota Chuo Sangin yang berjumlah 43 orang untuk menghadap di istana guna memperkenalkan diri dengan upacara secara resmi. Dengan kejadian ini, segala pengetahuan dan pengalaman penduduk di tanah Jawa akan dapat dipersatukan dan dipergunakan untuk menjalankan peperangan Asia Timur Raya ini dengan sebaik-baiknya. Saya Kusumahutowo sebagai orang yang tertua. Yang selanjutnya terdapat Jawa Hokokai. Jawa Hokokai atau disebut juga dengan Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi ini didirikan pada tahun 1944 oleh Panglima Tertinggi Jepang. Organisasi ini memiliki tujuan untuk memupuk semangat kebaktian dan tugas untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Jawa Hokokai juga bertugas mengerahkan rakyat secara paksa untuk menanam padi, permata, besi tua, serta menanam jarak yang nantinya dikumpulkan kepada pihak Jepang. Hal ini supaya membiayai Jepang pada Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya terdapat Putera atau memiliki kepanjangan Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini dibentuk pada 16 April 1943. Dibentuknya organisasi ini dengan dasar untuk mengikat hati rakyat. Organisasi ini dipimpin oleh 4 serangkai yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur. Pemerintah pendudukan Jepang ingin menggunakan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia sebagai simbol membangkitkan semangat dan juga perasaan anti kulit putih. Tujuan Putera sendiri adalah membangun semangat dan menghidupkan kembali apa yang telah dihancurkan oleh Belanda. Dan juga dari adanya Putra ini untuk memusatkan segala potensi sehingga nantinya dapat membantu Jepang dalam peperangan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, Putera justru lebih banyak berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga mereka berhasil menumbuhkan mental-mental di kalangan masyarakat dan mereka mempersiapkan kemerdekaannya yang akan datang pada 2 tahun kemudian. Selanjutnya terdapat Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat dengan Masyumi. Organisasi ini didirikan pada tahun 1943 sebagai pengganti MIAI. Masyumi ini diketuai oleh Kiai Haji Mas Mansur ditemani dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Masyumi ini berkembang cukup besar dan Masyumi ini bertujuan untuk mengumpulkan dana dan mengumpulkan hasil-hasil bumi. Organisasi ini segera dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia untuk mensolidasikan organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan juga Persatuan Islam. Tak hanya bergerak di bidang organisasi-organisasi pergerakan, Jepang juga bergerak di bidang militer sehingga mereka mendirikan beberapa organisasi militer di wilayah Indonesia. Yang pertama terdapat PETA atau Pembela Tanah Air. PETA didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan dasar maklumat Osamu Seirei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 yaitu Letnan Jenderal Kumakichi Harada atau sebagai tentara sukarela. PETA sendiri memiliki tugas adalah sebagai pasukan gerilya yang membantu Jepang apabila sewaktu-waktu mendapatkan serangan dan juga menjadi korps keamanan untuk mempertahankan tanah air. Selain itu, Jepang juga menjadi mata-mata untuk mempertahankan tanah air dari sekutu. Dalam PETA sendiri terdapat beberapa kepangkatan. Yang pertama ada Daidancho, Komandan Batalion. Kedua ada Chudancho, Komandan Kompi. Ketiga ada Sodancho, Komandan Peleton. Keempat ada Bundancho, Komandan Regu. Dan terakhir ada Gyuhei, yaitu prajurit sukarela. Organisasi militer bentukan Jepang yang kedua yaitu Heiho.
Heiho dikenal sebagai pasukan pembantu yang beranggotakan prajurit asal Indonesia yang ditempatkan langsung di medan perang untuk membantu Jepang dalam peperangan. Syarat menjadi Heiho sendiri yaitu harus mencapai usia 18-25 tahun, memiliki kepribadian yang baik, memiliki fisik yang bagus, dan pendidikan terakhir minimal sekolah dasar. Heiho sendiri terdiri dari beberapa pasukan. Yang pertama terdapat pasukan Angkatan Laut, pasukan darat, dan juga Kempetai atau yang lebih dikenal sebagai polisi. Tujuan didirikannya Heiho adalah untuk membantu Jepang dalam membangun pertahanan, menjaga keamanan, dan juga ikut terjun dalam medan perang, membantu Jepang dalam peperangan melawan sekutu. Organisasi ini lebih terlatih dibandingkan organisasi militer maupun organisasi semi-militer lain bentukan Jepang. Pasalnya mereka memiliki 42.000 anggota. Tetapi pada saat pasca kemerdekaan tahun 1945, Heiho ini dibubarkan dan melebur menjadi BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Organisasi militer bentukan Jepang yang ketiga yaitu Hizbullah. Hizbullah didirikan pada tanggal 15 Desember 1944. Hizbullah merupakan pasukan cadangan yang bertugas membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Hizbullah ini memiliki anggota-anggota yang berasal dari golongan Islam. Para anggota Hizbullah sendiri menyadari bahwasannya tanah Jawa merupakan pusat dari tanah air Indonesia, sehingga harus mereka pertahankan. Apabila ada yang menyentuh tanah Jawa, maka mereka merupakan garda terdepan yang paling semangat untuk mempertahankan tanah Jawa. Organisasi militer selanjutnya yaitu Seinendan. Seinendan merupakan sebuah organisasi barisan pemuda yang berumur sekitar 15-25 tahun. Tetapi pada saat puncak Perang Asia Timur Raya, kisaran umur mereka berubah menjadi 14-22 tahun. Seinendan ini didirikan oleh tentara Jepang pada 9 Maret 1943 di Indonesia. Kemudian yang kedua ada yang namanya Pujinkai. Pujinkai sendiri merupakan barisan tenaga perempuan dengan usia minimum 15 tahun untuk merawat atau membantu korban-korban perang. Pujinkai sendiri dibentuk pada tahun 1943. Selanjutnya terdapat Keibodan. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi Jepang yang dibentuk pada 29 April 1943. Keibodan sendiri memiliki syarat yaitu harus memiliki fisik yang bagus dan juga memiliki kepribadian yang baik. Kisaran umur Keibodan ini berada pada angka 23-25 tahun. Selain itu, Keibodan juga tidak hanya ada berada di Jawa. Keibodan juga berada di wilayah Sumatera dan juga di wilayah Kalimantan. Keibodan di Sumatera disebut juga dengan Bogodan dan Keibodan di Kalimantan disebut juga dengan Konan Hokokudan. Organisasi militer bentukan Jepang selanjutnya yaitu Barisan Pelopor. Barisan Pelopor merupakan organisasi semi-militer yang dibentuk sebagai hasil dari sidang ketiga Chuo Sangin, yaitu organisasi pergerakan nasional pada saat masa pemerintahan Jepang. Organisasi ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya R.P. Suroso serta dengan Otto Iskandar Dinata. Para tokoh nasionalisme ini menggunakan organisasi Barisan Pelopor sebagai sarana untuk membangkitkan semangat nasionalisme bagi kalangan pemuda. Dengan adanya pidato-pidato dari tokoh nasionalisme, dalam pidato-pidatonya terdapat beberapa kutipan-kutipan kata yang dapat membangkitkan semangat nasionalisme bagi kalangan-kalangan pemuda. Perlawanan rakyat Indonesia. Jepang pun selama berada di Indonesia mendapatkan beberapa perlawanan dari rakyat Indonesia sendiri karena akibat timbul kebijakan-kebijakan yang dirasa tidak serag oleh rakyat Indonesia. Di antaranya terdapat perlawanan masyarakat Chotpling. Daerah pertama yang melakukan perlawanan terhadap Jepang yakni di Chotpling Bayu, Aceh, di mana rakyat melawan tentara Jepang setelah singgah selama 8 bulan. Perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang guru ngaji di Chotpling, Aceh. Awalnya Jepang mewajibkan seluruh rakyat Aceh untuk melakukan seikere, yaitu penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan ke arah Tokyo. Hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan Jepang mendapat penolakan dari ulama dan rakyat Chotpling. Akhirnya pasukan Jepang melakukan penghinaan terhadap umat Islam Aceh dengan membakar masjid dan membunuh jamaah yang sedang salat subuh. Puncak peristiwa tersebut terjadi pada 10 November 1942 dan Tengku Abdul Jalil tewas dalam pertempuran tersebut pada tanggal 13 November 1942.
Yang kedua, gerakan koleri di Biak. Pada 1943 terjadi perlawanan rakyat di Biak, Papua. Perlawanan ini dilakukan oleh gerakan koleri. Gerakan di bawah ini dipimpinan L. Lum Korem. Selama berkuasa di Biak, Jepang memperlakukan rakyat secara keji serta menjadikan mereka sebagai budak, dipukuli, dan dianiaya. Gerakan koleri adalah gerakan yang menjadi wujud kekecewaan rakyat Papua atas tindakan Jepang dengan basis perlawanan di Biak. Rakyat Papua melawan Jepang secara gerilya. Banyak korban yang berjatuhan, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk melawan Jepang. Rakyat Papua tetap gigih melawan, hingga akhirnya Jepang kewalahan dan pergi dari Biak. Biak menjadi daerah pertama yang bebas dan merdeka di Indonesia dari penjajahan Jepang. Ketiga, perlawanan Indramayu. Pada April 1944 terjadi perlawanan santri di daerah Baik Indramayu di bawah pimpinan Haji Madrias. Penyebabnya rakyat Indramayu tidak tahan terhadap kekejaman yang dilakukan serdadu-serdadu Jepang. Tak hanya itu, pada Juli 1944 muncul perlawanan juga di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener, sebagai bentuk protes atas penguasaan Jepang terhadap padi milik mereka. Pasukan Jepang melakukan perlawanan di Sindang dan Loh Bener dengan keji. Tujuannya agar daerah lain tidak ikut pemberontakan. Perlawanan Kalimantan. Perlawanan rakyat terhadap Jepang terjadi juga di Kalimantan yang dipimpin oleh Pangsuma, pemimpin suku Dayak. Hal ini dipicu dari seorang pegawai Jepang dipukuli oleh orang Kalimantan karena bertindak sewenang-wenang. Karena peristiwa inilah terjadi perlawanan rakyat di Kalimantan. Pangsuma melakukan perlawanan dengan memanfaatkan alam Kalimantan yang penuh hutan rimba, sungai, dan rawa, dan daerah yang sulit ditempuh oleh orang asing. Pangsuma berhasil merebut Meliau yang menjadi basis pertahanan Jepang di Kalimantan pada Juni 1945. Perlawanan Singaparna. Pada awal 1944 terjadi perlawanan rakyat Singaparna, Tasikmalaya, yang dipimpin oleh Kiai Haji Jainal Mustafa dari pesantren Sukamanah. Perlawanan itu berawal dari pemaksaan Jepang kepada santri-santri pesantren Sukamanah untuk melakukan seikere, yaitu penghormatan pada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan setengah badan ke arah Tokyo. Sehingga pada Februari 1944 rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang, dan Jepang berhasil menangkap Kiai Jainal Mustafa dan para santri setelah sholat Jumat. Mereka dibawa tentara Jepang ke Tasikmalaya, kemudian ke Jakarta untuk dihukum mati. Pemberontakan peta. Pada Februari 1900, yaitu kebijakan yang mengarahkan semua kegiatan ekonomi untuk keperluan perang. Dengan adanya ekonomi perang ini, Jepang membuat kebijakan ekonomi seperti penyerahan wajib yang mana hasil panen, ternak, dan harta kepada Jepang. Kemudian penanaman pohon jarak, karena jarak adalah tanaman berbunga yang ditanam untuk diambil bijinya. Biji jarak kemudian menghasilkan minyak yang digunakan untuk pelumas senjata tentara Jepang. Akibat dari diterapkannya kebijakan ekonomi tersebut yaitu terjadinya kelaparan karena kekurangan bahan makanan. Kemudian tanah pertanian tandus akibat dari penanaman yang sejenis menjadikan tanaman tandus. Waktu untuk bertani berkurang karena kewajiban untuk bekerja di tanah pemerintahan Jepang menyebabkan tanah terbengkalai. Romusa adalah kebijakan kerja paksa bagi orang-orang Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Jadi, Romusa adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa dan masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Tujuan Romusa adalah untuk membuat tempat-tempat pertahanan dan meningkatkan hasil produksi pertanian.
Akibat dari Romusa ini menyebabkan terjadinya kemiskinan yang disebabkan oleh penyerahan wajib. Selanjutnya, kedatangan Jepang ke Indonesia memberikan beberapa dampak, baik dari segi sosial, segi politik, segi ekonomi, segi budaya, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita akan bahas dari dampak sosial. Jepang melakukan eksploitasi terhadap rakyat-rakyat Indonesia. Jepang menerapkan kebijakan Romusa atau yang lebih dikenal dengan tenaga kerja paksa. Romusa ini terdiri dari laki-laki berasal dari Indonesia yang direkrut oleh Romuc Yokai, tapi bagi perempuan Indonesia mereka dijadikan jugun lanfu atau penghibur bagi tentara-tentara Jepang yang digunakan untuk memuaskan hasrat mereka. Kemudian yang kedua ada dampak ekonomi. Seperti halnya Jepang pada tujuannya untuk ke Indonesia yaitu mencari minyak bumi dan merebut aset-aset yang dikuasai oleh sekutu mereka. Kemudian Jepang juga mengadakan setoran wajib dan juga koperasi, tetapi hal ini tetap membuat rakyat Indonesia sengsara karena pasalnya yang mendapatkan keuntungan lebih hanya pihak Jepang sendiri. Selanjutnya dampak budaya. Dampak dari terdapatnya penduduk-penduduk Jepang tinggal di Indonesia semakin memudahkan mereka menyalurkan budaya-budaya mereka ke wilayah Indonesia. Salah satunya ada Seikirei. Seikirei ini merupakan posisi membukukan badan 90 derajat ke arah Tokyo, tetapi hal ini ditentang oleh Masyumi dan juga rakyat Indonesia lain yang beragama Muslim. Pasalnya hal ini bertentangan dengan agama Islam karena mereka biasa melakukan itu pada saat ruku, pada saat sholat, dan mereka menghadap ke kiblat untuk berdoa yang bertolak belakang dengan budaya-budaya Jepang. Selanjutnya dampak pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia dalam bidang pendidikan dapat dikatakan mengalami kemajuan. Pasalnya tidak adanya diskriminasi lagi terhadap laki-laki dan juga perempuan, dan juga dibentuknya tahapan-tahapan yaitu tahapan SD, SMP, dan juga SMA. Tetapi walau begitu tetap saja ada pemanfaatan motivasi untuk masyarakat supaya tetap terlibat dalam perang, sehingga para siswa diwajibkan untuk mengikuti latihan dasar kemiliteran yaitu baik baris berbaris dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Jepang demi mengikuti perang melawan sekutu. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan baik dalam perkataan dan juga perbuatan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.